Siapa keluarga Nabi? Siapa? Tentunya umat Nabi yang diberikan kemampuan memelihara harta kekayaan Nabi, Quran dan hadis. Faslun fi adabil murid ma'asaihi, pasal menerangkan adab murid terhadap gurunya. Jadi kalau kita nggak bisa adab, nggak bisa beradab sama guru, jangan harap pengen ilmu yang berkah. Kalau kita tidak tahu adab, sopan santun, kewajiban-kewajiban kepada guru, jangan harap pengen ilmu barokah. Jadi kalau kita pengen ilmu barokah harus tahu. Sebab untuk sampainya seseorang dekat dengan Allah. Sama sebabnya aja kagak dekat, sama sebabnya aja tidak pandai berterima kasih dan berbuat baik, bagaimana bisa nyampe ke Allah? Maka kita harus tahu adab-adab. Wa hiya kasiratun, adab murid kepada guru itu banyak. Waqtasorna ala badil muhimmat wa awamiha, tapi saya mengarang meringkas tentang hal-hal yang penting-penting saja. Wa a'zamuha, yang paling pertama, adab murid itu adalah ayyu wakiral muridu sayyidahu. Harus senantiasa murid itu menjaga hatinya, mencintai gurunya di saat dekat ataupun jauh. Di saat dekat ataupun jauh. Wa yu'azzimahu zahiran wa batinan, dan murid harus memuliakan gurunya baik secara zahir ataupun secara batin. Pandai-pandai menghormati, memuliakan guru baik secara zahir ataupun secara batin. Mu'taqidan annahu la yahsulu maqsuduhu illa ala yadi, murid itu harus punya keyakinan tiada mungkin ia sampai pada tujuannya terkecuali karena sebab daripada gurunya. Jadi murid itu harus meyakini bahwa tiada mungkin saya sampai kepada maksud saya kalau tidak karena sebab gurunya.
Wa idza tasatatat nazruhu ila sayhin akhar haramahu min sayhihi wasnada alaihil faid. Apabila hatinya melirik lebih memuliakan guru yang lain, bila di hatinya melirik ada guru lain yang lebih mulia, haramahu min sayhi, maka diharamkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang sudah diajarkan tidak akan pernah bermanfaat lagi. Bila di hati kalian melihat ada orang ulama lain, guru lain yang lebih mulia, terdetik di hati kalian ada ulama lain yang lebih mulia, haram ilmunya kosong. Walaupun udah lama dicabut faid barokah. Jadi kalau begitu gimana tuh Kiai? Kan ulama teloba. Tidak dilarang kalian kumpul dengan ulama-ulama lain, tapi harus bisa menempatkan satu. Guru saya mah satu, ke yang lain ngambil barokah. Tidak dilarang hari ini ngaji ke Abi, nggak dilarang. Terus besok di lingkungan kalian ada yang ngajar fikih, ngajar tauhid, saya pengen ikut campur, ke sana ngambil barokah. Tidak dilarang, ngambil barokah. Tapi sewaktu-waktu bila kalian ngaji dengan guru yang lain, lalu di hati kalian ngomong, ih muliaan guru yang ini. Bila di hati kalian muncul semacam itu, maka haramlah ilmu dari guru yang mengajarkan ilmu ruh. Ilmu ruh beda. Kalau ilmu ruh, ilmu yang mengajarkan tentang pendidikan ilmu hati. Seperti ini, belajar kayak begini sebetulnya mendidik perjalanan ruh, mendidik perjalanan ruh kita supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Itu loh kan. Jadi pada patokan ini awas kalian harus bisa menempatkan kemuliaan-kemuliaan para alim ulama. Ya. Oleh karena itu jalan selamatnya adalah semua ulama mulia. Semua ulama. Nah gitu baiklah, jangan ngomong-ngomong kekurangan kelebihan. Yang penting kalian jangan sampai nanti berpikir bahwa ulama lain lebih mulia daripada guru saya. Habis ilmu dicabut oleh Allah. Gak bakalan nyambung sampai. Gak bakalan nyambung. Wa minha ayyakuna mustaliman munqadan radiyan bitasarrufati sayhi bihadmihi bil mali wal badan. Selanjutnya kewajiban murid. Murid itu harus pasrah nurut, ridho, pasrah, nurut, ridho. Bitasarrufati sayhi, dengan
tasarruf, penggunaan guru. Yukhdimuhu bil mali wal badani, maksudnya murid harus jadi hadam. Murid itu harus jadi pembantu bagi gurunya, bil mali dengan sebagian hartanya, wal badani dan juga dengan badannya. Nomor 2 paling pokok ya, ada beberapa akhlak. Murid itu harus jadi pembantu kepada gurunya dengan harta dan badannya. Jadi kalau kata gurunya suruh kerja, siap. Angkat ton, batu 3 ton, siap. Siap aja udah. Siapa? Termasuk di sini guru murid itu harus membantu jadi hadam, berbuat baik kepada guru dengan sebagian rezekinya. Sebab kalau guru mah sudah pasti ikhlas, sudah pasti guru mah. Berapa tahun gurumu mengajar, berapa tahun gurumu memberikan ilmu, gak pernah meminta. Pertanyaannya, berapa kali Anda berbuat baik sama guru Anda? Ilmu harus ikhlas diinfakkan. Begitupun pula sebagian rezeki harus ikhlas diinfakkan. Jadi Anda tidak ikhlas kalau Anda tidak berinfak kepada guru Anda, berarti Anda tidak mengerti tentang keikhlasan. Masih banyak sekarang jamaah-jamaah di luar gitu, oleh gurunya suruh bayaran ngaji aja, pakai marah-marah Pak sama Ustaz. Bilangin sama si Ustaz yang ikhlas, panggalakan masyarakat ketimbang kiai Ustaz. Atau Ustaz mah udah pasti ikhlas dia. Buktinya mau ngajar sedangkan 1 huruf, berapa tahun dari ilmunya. Berapa modalnya buat nyari ilmu? Berapa tahun, berapa juta itu buat nyari ilmu? Terus panjenengan pengen dapat ilmunya, tentu di sini diterangkan, maka kalian harus mau membantu guru kalian dengan harta dan badan. Kenapa begitu? Li'anna jauharatul iradah wal mahabbah la yatabayyanu illa ba'di hadzat tariqi wa badli wal ihlasi la yulamu illa bihadzal mizani. Karena murid yang punya hati yang berpermata, karena murid yang hatinya itu termasuk permata, bahkan murid itu akan ketahuan cintanya, la yatabayanu, tidak akan bisa jelas, illa bihadzat tariqi, kecuali harus diuji. Keikhlasan kalian berguru itu akan diuji oleh guru.
Apakah kalian ikhlas kalau oleh guru kalian nanti kalian diterapkan hanya sebagian kecil saja untuk berbuat baik demi perjuangan Islam? Jangan kalian berpikir bahwa rezeki yang kalian berikan itu buat guru. Guru itu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, hanya pengen membela Islam supaya tetap jaya, supaya tetap unggul. Begitupun pula kalau kalian nanti berinfak dan bersedekah, niatkan di hati kalian, saya pengen membela Islam melalui guru-guru saya. Jangan salah niatnya. Dan terus terang, kalau ada murid yang pernah sedekah, misalnya ke Abi dengan 100.000, dengan 50.000, belum seberapanya dibandingkan dengan sedekahnya Abi kepada Abuya, guru-guru Abi. Baru setai kuku kecil saja kalian ini diuji. Ya, suatu saat nanti ikut sama Abi saja. Begitu datang ke guru Abi, berapa juta guru minta, kita akan selalu memenuhinya. Pantang bagi Abi untuk menolak kalau guru lagi membutuhkan. Dan setiap ketemu guru, pasti Abi akan salaman duluan, mengantarkan amanah dari Allah. Terserah itu mah mau dipanggil atau tidak sama guru. Kalau Abi ke Abuya, ke guru begitu. Dari rumah punya niat berapa nih? Ya Allah, saya ada rezeki, saya pengen sedekah karenamu ya Allah untuk guru saya. Begitu datang ke Abuya langsung salaman, assalamualaikum, salaman. Tidak pernah begitu mau pulang baru salaman. Setelah salaman terserah Abuya, mau dipanggil tuh mau enggak. Yang penting saya niatnya berbuat baik karena Allah, dan itu nilainya belum seberapa dengan apa yang kalian korbankan. Bagaimana ilmu bisa barokah kalau kita tidak mengambil sebagian berkah kepada guru-guru kita? Tolong ya. Jadi keikhlasan kalian itu perlu diuji. Sekarang 1 tahun udah ngikut zikir, tanya sama gurunya, enak? Enak. Udah enak zikirnya walaupun 1000. Udah nikmat? Nikmat. Enggak betah kalau enggak zikir? Enggak betah. Itu namanya derajat ketiga, disebutnya nafsul mutmainnah. Derajat pertama adalah kalian mengalahkan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Nafsu amarah, ajakan salah. Nafsu lawamah, ajakan males. Begitu datang malam Selasa, tinggal tanya hati kalian, males atau ngikutin? Malesnya. Itu perjuangan pertama. Perjuangan pertama. Abi itu kalau sama Abuya dulu, Dan 1 tahun kamu jangan pulang. Siap. Di rumah be, di Abuya, di pondok be, yang lain pada pulang. Kata Abuya, jangan pulang. Setelah 1 tahun, oleh Abuya diizinin, Dan pulang. Pulang. Siap pulang. Pulang. Begitu sampai ke rumah, baru juga nyampe ngobrol-ngobrol sama orang tua. Buya telepon. Tiririt, Dan ke pondok, siap Buya. Balik langsung ke pondok pesantren. Walaupun jauh jaraknya antara Subang dan Banten, dan lama tidak pernah bertemu dengan keluarga, tapi ketika seorang Abuya membutuhkan, siap langsung berangkat. Contoh buat kalian, bagaimana ilmu akan barokah kalau kita hanya posisinya bagaikan sumur yang datang ke ember terus.
Makanya kenapa majelis taklim banyak? Tapi majelis taklim banyak. Tapi kenapa juga malam Selasa itu harus ada? Hanyalah pengen memuji sejauh mana kalian memuliakan ilmu, sejauh mana kalian memuliakan Islam, sejauh mana pengorbanan kalian untuk mengorbankan waktu di nafsu lawamah dan nafsu amarah. Alhamdulillah Kiai sekarang mah sudah setahun ikut Pak Kiai zikir baik. Enak, 1000 juga enak. Datang lagi ujian kedua untuk naik kepada nafsu mulhimah. Uji bagian hartanya. Diuji kalian nanti di bagian harta. Hah? Begitu diuji, buruk. Pakai minta lagi. Nah, itu mulai deh. Pulang pers, pulang. Rupanya kalian belum lulus di situ. Berarti di hati kalian masih pada nempel warna-warna duit, warna-warna harta. Zikirnya mah udah enak, tapi hatinya belum bisa lolos diuji dengan urusan-urusan harta. Bagaimana mau naik kepada nafsu mulhimah? Diuji lagi tuh. Diuji sampean. Supaya apa? Supaya kalian naik derajatnya. Makanya Abi mah nggaroke. Silakan kalian yang mau ngaji, yang mau lulus terusin. Begitu. Wah, yang gagal diuji mau pulang, pulang. Hah? Abi cuma ngikutin perintah Allah, uji mereka sudah sejauh mana keikhlasan cinta kepada Allah. Hatta 3 orang di sini, ayo sholat tasbih, 3 orang jadi. Tidak perlu banyak, lebih baik ngambil 1 orang tapi lulus ketimbang banyak tapi gagal. Halo? Paham? Maka diuji. Tapi jangan ngikutin orang Probolinggo. Gak boleh negur, gak boleh ngomong, gak boleh buka. Kalau belum dapat izin, ujung-ujungnya akhirnya duit palsu. Pertama aliran mana kali? Aliran mana kali? Ya, mau baik ditipu-tipu. Wa badru sidqi wal ikhlasi la yu'lamu illa bihadzal mizani. Murid bisa ketahuan jujurnya, bisa ketahuan ikhlasnya, lihat ketika disuruh oleh guru. Mau jujur bisa ketahuan jujurnya, bisa ketahuan ikhlasnya, lihat ketika diundang guru. Perhatikan gurumu, mau diundang, mau enggak, mau kering, mau hujan, dia tetap datang memperhatikan kalian. Coba mizan, coba timbang, karena tidak akan ketahuan bersihnya hati murid. Coba dimizan, coba ditimbang. Kalau gurumu datang jauh pun, hujan pun, tinggal nanya apakah kalian akan datang kepada gurumu. La tanalul barokah, kalian tidak akan bisa dapat barokah kalau seandainya masih berat di nafsu lawam. Makanya belajar, sengaja dibahas masalah ini supaya kita bahan introspeksi diri buat kita, supaya kita belajar ke depan. Oh ini akhlak toh, oh ini adab toh. Itu ya. Wa minna alla yataridu alaihi bima fa'alahu walau kana zahiruhu haraman. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah yang pernah Abi alami. Kalau kalian ngerti bengong sama.
Alayataridu alaihi, jangan pernah melawan dan membenci terhadap pekerjaan gurumu, walau kana zahiruhu haraman, walaupun kelihatannya guru melaksanakan yang haram. Paling berat. Gurunya salah, tapi dalam adab kalian tidak boleh melawan dan memarahinya. Waduh, nggak boleh menilainya. Ini paling berat Abi. Wah, ini berat. Walayakulu lima faal, jangan kalian di depan guru karena guru kelihatan salah, terus kalian ngomong depan guru lima faal, kenapa sih Pak dilakukan? Pakai nanya kenapa? Kenapa engkau berbuat begitu guru? Li anaman qala li sayhi lima, barang siapa murid mengatakan kalimat karena apa, la yuflihu abadan, dia tidak akan bisa bahagia selamanya. Gak bakalan la yuflihu abadan. Faqata sodaru minasaihi suratun madmumatun fil zahiri wa hiya mahmudatun fil batini, karena sungguh telah muncul dari guru itu sepertinya salah tetapi benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling susah, ya. Wa qala Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, ala tabiuka, izinkan aku untuk mengikutimu, untuk ikut denganmu, wala aksi amron, dan saya akan menjaga mulut dari perbuatan engkau ya Nabi Khidir. Begitu kata siapa? Kata Nabi, izinkan aku buat ngikuti engkau. Likai ulimna mimma ulimna rusda, supaya engkau mengajarkan satu ilmu yang sangat penting bagi saya, kata Nabi Musa. Pokoknya saya akan sabar, pokoknya saya nggak bakalan protes, kata Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu nggak bakalan sabar, nggak bakalan sabar. Musa, kau nggak bakalan sabar. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi, ma lam tuhit bihi khabara. Bagaimana kamu mau mengatakan sabar? Kata Nabi Khidir. Belum apa-apa udah ngomong sabar. Emang kamu udah tahu ilmu saya? Enak aja Musa kamu ngomong, pokoknya saya bakal sabar. Dibalikin Nabi Khidir, emang kamu tahu ilmu saya sehingga kamu udah ngomong pasti sabar? Tahu juga belum udah ngomong sabar? Pandi uji itu oleh Nabi Khidir. Ya, Bang Tolako. Akhirnya dua-duanya berjalan, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lalu dua-duanya naik ke perahu. Faqaraqaha, lalu perahunya dilubangi oleh Nabi Khidir. Mulai gatal Nabi Musa. 5, pakai kalimat 5. 5 raqaha. Guru, kenapa itu perahu? Kenapa dibolongin? Ntar yang numpang pada tenggelam.
Nah mulai murid gatel karena melihat Nabi Khidir kelihatannya salah. Gitu mulai gatel. Wah guru gua salah. Kenapa ya dipikirin sama dia. Padahal guru baru muji dua, pengen muji nih sabar nggak nih murid. Dihadapkan pada sesuatu yang salah, dihadapin doang. Waduh, lewat lagi. Apa kata Nabi Khidir? Apalam akul inna kalang tastati ama iya sobro. Kan saya udah bilang dari awal juga, kamu nggak bakalan sabar. Nabi Musa istighfar, astagfirullahaladzim. Iya ya baru saya ngomong mau sabar. Aduh, la tuagidni di mana situ wala turhikni. Aduh guru, jangan engkau memarahi karena aku lupa. Ya, dan jangan kau uji aku dengan sesuatu yang gak mampu. Aduh, mulai Nabi Musa. Waduh, jalan lagi. Bantolako. Lalu dua-duanya jalan lagi. Jalan lagi. Apalagi aku lama. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa ketemu anak kecil berusia 5 tahun. Pakotalahu, lalu anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Wah mulai Nabi Khidir, lakon cinta saya ilmu lebih parah. Nabi Musa mulai gelisah lagi. Kenapa ini lebih parah guru? Waduh lebih parah lagi aja nih. Padahal guru tadi hanya muji. Sabar enggak nih orang? Musuh lebih parah urusannya. Tuh. Nanti keambilan tarik tuh, tarik nanti kesimpulannya. Oleh karena itu, di mana-mana kalian melihat kesalahan guru, supaya tidak menilai kesalahannya, tidak biniyatil awali, balik kepada niat awal kalian. Ketika guru Abi difitnah ribuan orang, bahkan ribuan murid ninggalin guru. Apa kata Abi? Saya pantang ninggalin guru saya walaupun ribuan orang mengatakan salah. Saya akan tetap desak guru saya akan tetap deketin guru saya. Karena secara istiaroh ini guru tidak salah, yang lain kabur. Subhanallah. Begitu 1 bulan, 2 bulan kemudian ternyata murid guru malah 2 kali lipat. Yang kemarin 1000, sekarang 2000. Yang udah kabur malu mau balik lagi. 1 tahun kemudian barulah apa kata guru? Irfa'naka, ku angkat kau, wa khalis, lulus kau. Nah baru dari ujian itu. Subhanallah. Kenapa? Karena aku punya prinsip. Saya gak deketin guru mau ngambil baiknya, mau ngambil ilmunya. Soal itu ada pendapat salah ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan guru saya. Urusan saya apa yang dikasih guru amalkan. Yang dikasih aja belum diamalin, pakai napa-napa memeriksa lagi kesalahan guru. Belum tentu itu semuanya bisa nambah derajat kita. Makanya kalau kita untuk menghindari semacam ini, balik ke niat awal. Saya pengen ngambil ilmunya, saya pengen ngambil kebaikannya. Selesai urusan itu mau ujian kali buat saya. Yang ini aja belum tamat, begitu. Yang ini aja belum tamat. Cerita lain. Waktu Abi ngambil barokah dari Kiai Haji Fahrudin Al-Astari, Mursyid Qadiriyah Naksabandiyah. Jam 5 sore bulan Ramadan, beliau keluar dari tempat zikir. Dia pegang mana rotan. Semua murid digebukin. Buka kamu. Buka puasanya. Kami semua murid bingung. Ramadan jam 5 belum maghrib. Aku ya udah ngamuk-ngamuk. Awas kamu kalau nggak buka. Bingung akhirnya kita. Mana salah menurut perintah, salah menurut syariat. Nggak dilaksanakan, dipukul. Aduh, kumaha
ceritana di akhirnya banyak yang buatan. Banyak yang buatan. Begitu maghrib datang, Allahu Akbar. Nah, begitu assalamualaikum Abuya berdiri. Apa kata dia? Kamu baru diuji si Astari yang kayak begini, diuji si Astari yang jelek kayak begini, kamu sudah ninggalin syariat. Apalagi nanti setelah aku tidak ada, bakal muncul kiai-kiai dajjal yang akan menguji kalian. Katanya pengen dekat dengan Allah baru diuji duit aja udah pada ninggalin nanti kalian. Bakal datang nanti di akhir zaman. Padahal guru mah cuma nguji doang. Sejauh mana nih orang ini istiqomah dalam menjalankan syariat. Yang lulus pada ditepuk bagus, lulus kan. Tuh makanya diuji ya. Dibalik ke awal. Patokan dalam zikir, awas. Barang siapa belajar zikir tetapi malah tidak manis ibadah syariatnya, perlu dipertanyakan yang ngajar zikirnya. Karena tujuan thariqah itu adalah untuk memaniskan syariat. Dengan belajar zikir la ilaha illallah, maka bersihlah hati kalian, maka gampanglah melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Itu tujuan awal dulu. Maka kalian nanti akan merasakan kenikmatan tersendiri. Itu loh Kak. Ya makanya kadang-kadang kita harus berpikir dan melihat bukti. Banyak orang yang menggede-gedein ilmu syariat. Tanya sama mereka, udah belajar ilmu tentang masalah sholat wajib? Sudah. Dijaga tepat waktu? Tanya. Sudah belajar tentang masalah ilmu qobliyah, ba'diyah? Sudah kata mereka. Fikih selesai. Sudah dijaga apa belum? Habis sholat isya kamu qobliyah ba'diyah dipelajari? Pelajari. Hukum fikih dipelajari, fikih dipelajari. Udah diamalin belum? Belum. Justru dengan zikir itulah maka ilmu syariat nanti akan lebih gampang dilaksanakannya. Kenapa di dalam majelis zikir ada istilah riyadhah? Apa? Riyadhah. Apa itu riyadhah? Melatih, belajar. Kalian yang biasanya berat sholat tasbih dilatih supaya nanti kebiasaannya itu terbawa. Dilatih namanya. Zikir riyadhah. Zikir yang la ilaha illallah termasuk riyadhah. Kenapa? Karena ujian paling besar sakaratil. Ketika sakaratil maut itu ribuan sakitnya. Disatukan dalam satu waktu, lalu kamu suruh zikir la ilaha illallah. Kalau dari sekarang tidak belajar, tidak riyadhah, bagaimana nanti bisa husnul khotimah? Baru diuji dengan 1000 zikir la ilaha tadi aja di belakang malah yang ngomong pantat panas. Ayah baik. Dia aju zikir pakai nyeletuk lagi sebelah. Panas tadi katanya. Tahu siapa kali suara siapa itu tadi? Pakai nyeletuk segala. Itu baru diuji dengan sakit panas pantat. La ilaha illallah pengen berhenti. Bagaimana nanti kalau 1000 kali sakit? Wah kayaknya gue kagak sanggup juga. Kenapa? Mau mati gue kabar. Justru lah begitu sakaratil maut malah diuji. La ilaha illallah, ditalakin. Suruh belajar. Macam-macam baik bahasanya namanya.
Lupakan sakitmu, ingat yang ngasih sakit. Nah itu baru. Lupakan sakitmu, ingat yang ngasih sakit. Selesai, namanya tauhid zat. Kenapa kalian sampai lama begini? Abi cuma pengen ngajak kalian mengerti tentang tauhid zat. Mana tauhid zat? Jangan gara-gara sakit lalu Anda lupa Allah. Justru bagaimana ketika hati Anda ingat Allah, lupa sama sakit. Itu namanya tauhid zat. Bukan belajar tauhid sifat mulu. Ujung kecambah, oh ayo deh. Dalilnya mana? Macam-macam. Akal dari Quran. Benar belajar begitu. Tapi tauhid zat adalah Anda mengingat Allah sehingga diuji dengan yang pahit, tidak ada masalah. Begitu. Begitu kalian ketemu sakit, ingat sama Allah, pasti sakit hilang. Itu namanya tauhid zat. Supaya kalian ketemu ainul yakin saya mah dengan dekat sama Allah santai baik itu. Paham? Baru diuji segitu aja udah mundur. Pengen ketemu Allah? Pengen. Sini duitnya. Pulang ah. Baru diuji duit aja udah kabur. Katanya cinta Allah. Buktinya itu susah dilepas. Katanya cinta susah lepasnya. Diuji lagi. Aduh santai baik ya. Ilmu buat sendiri. Sampean mau ngikut mangga, agak ngikut juga mangga abi mah. Atau biasa ini abi biasa dikir segitu. Cuman kebetulan malam Selasa mah banyak yang ikut. Atuh silakan, nggak ada kalian juga saya mah biasa dikir kayak begitu mah. Nggak butuh kalian juga. Cuma diuji lagi. Paham? Nah, jadi kalian harus mengerti. Jadi tahan. Kalau kalian nanti melihat guru kalian yang salah, jangan buru-buru menilai. Jangan buru salah. Intros ke dalam, ya Allah, saya pengen mencari ilmunya. Saya pengen lebih baik di hadapanmu. Udah terusin ilmu kalian. Ya. Karena kalian tidak tahu rahasia itu nantinya. Gitu kan? Paham ya? Makanya tadi kisahnya tadi Nabi Khidir. Jadi menjelang hari kiamat kayak begini mah, Abi wasiat kepada kalian pelajari surah Al-Kahfi. Kalau bisa hafal. Kalau bisa 120 hari. Satu hari satu ayat. Kalau bisa berarti 3 bulan hafal. Kenapa? 1 hari 1 ayat. Nanti kalau kalian udah bisa hafal semua, diterapin di sini dengan imam surah Al-Kahfi tambah 5. Di rumah dipelajari setengah hafal ke. Kenapa? Karena ya latif ya khofiyal altof adrikni bilut bikal khofiyil ladiman talatofa bihi kapahu. Itu rahasia surah Al-Kahfi. Tuh. Bapak tulis. Bapak tulis itu rasa surah Al-Kahfi. Makanya sekarang diterapkan setahun naik. Pas kali ibu sama abi belum aku kabur. Sedikit surah Al-Kahfi, sholat isya, ngerasain di Mekah. Bayangin aja di Mekah begitu. Oh di Mekah sampai sholat panjang surahnya. Sono. Gue mah kagak mau ke Mekah. Emang kenapa? Panjang surahnya, atau repot. Dilatih di sini begitu sampai ke Madinah. Ini mah sama dengan di Al-Qadwani begitu. Dilatih. Paham ya? Udah di rumah pokoknya surah Al-Kahfi seayat. 1 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. 1 ayat, 1 hari segitu doang enggak hafal. Kemampuan. Maksudnya pulang rumah. Kata ya, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, dari asal sholat zuhur balik lagi, sholat asar balik lagi, setelah sholat 5 kali bolak-balik masa lupa.
2 hari kemudian qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. 2 hari itu ulang balik terus gitu kan, untuk menghindari hari kiamat banyak belajar baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi terus sampai pahami dalamnya maknanya. Wa mudhi'al kitabu fataral mujrimina musfikina fihi mimma. Pelajari kalian. Ya. Wa mudhi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li adal kitabu wala kabiratan illa ahsaha. Dipahami mananya. Ketika orang-orang yang berbuat dosa itu di pada masa catatan amalnya disetorkan oleh Allah, maka mereka ngomong, ya wailatana ma li adal kitabi saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, ternyata amal perbuatan saya di dunia yang kecil ataupun yang besar ada di sini. Ngeri semua. Baca surah Al-Kahfi oleh kalian. Makanya benar, kalau orang hafal surah Al-Kahfi dipahami, mandek langsung maksiatnya. Penyelamat dari dajjal. Hafalin ya. Oke. Nanti kalau udah hafal semua, udah enak. Di Al-Qadwanima, isanya juga Al-Kahfi. Udah, yang lain pada bubar, gue mau kagak mengikut. Aduh, ampun deh. Belajar ya. Nah itu baru akhlak 2. Ya, jaga hati. Ya, jadi jaga hati. Jangan suka usil sama kesalahan orang lain. Ya, benahi yang ada, jangan suka usil kesalahan orang. Kesalahan orang lain aja kagak boleh usil, apalagi kesalahan yang ngasih ilmunya. Ya, udah kita terima aja ilmunya, kita amalin aja, bodo amat orang mau ngomong apa, gak usah dengerin. Yang penting kalian udah terusin baik amalnya. Itu ya, termasuk hati-hati, jangan usil, jangan suka sering-sering zikir menyebut-nyebut nama Ahok. Hati-hati, takut wajah si Ahok nempel di hati. Nanti begitu zikir, muncul wajah si Ahok, sampai Anda tahu ujian. Ulama Jakarta sekarang sedang diuji oleh Allah. Gitu. Kalau yakin mah sama Allah, atuh nyantai baik, Allah mah gak bakalan menjadikan orang yang salah. Tapi kalau ulamanya kagak yakin, jadi. Coba kalau kalian ulamanya dekat sama Allah, zikir sama Allah bareng-bareng, gak bakalan jadi itu orang yang salah. Tapi karena hati kalian gak ingat sama Allah, diuji kayak begitu, jadi bisa jadi. Baru diuji kayak begitu aja ribut berantem. Udah, yang penting mah kita zikir.